Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nursima dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu janji kemerdekaan di sekitar proklamasi. Pada 7 Desember 1941 terjadi perang Asia Pasifik yang diawali dengan penyerangan pangkalan angkatan laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jepang. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali datang ke Indonesia dan mendarat di kota Tarakan. Pada 24 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki kota Balikpapan. Pada 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki kota Pontianak. Pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki kota Samarinda. Pada 10 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki kota Banjarmasin. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki kota Banten. Lalu pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki kota Batavia atau yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Pada tanggal 7 September 1944, Amerika Serikat melakukan pembalasan dendam kepada Jepang dengan menyerang pangkalan angkatan laut milik Jepang di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Setelah penyerangan Amerika tersebut, Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dan untuk tetap bertahan pada perang Asia Timur Raya tersebut, Jepang memiliki semboyan atau paham yaitu Hakoichiyo, yang artinya dunia sebagai satu keluarga dan Jepang sebagai pemimpinnya. Dan langkah selanjutnya yang diambil oleh Jepang adalah dengan mencari negara yang membutuhkan bantuannya, yaitu Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia masih di bawah belenggu jajahan Belanda. Dan hal yang dilakukan Belanda agar Indonesia mau membantunya di perang Asia Timur Raya tersebut adalah dengan memberi Indonesia janji kemerdekaan, tepatnya pada 7 September 1944. Dan untuk merealisasikan janji Jepang tersebut kepada Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI dibentuk oleh orang Jepang yang bernama Seiko Shitikan Kumakichi Harada. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh orang Indonesia yang bernama Dr. Rajiman Widyadiningrat. BPUPKI ini pernah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Adapun yang dibahas dalam persidangan tersebut adalah mengenai dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara. Tokoh yang pertama, Muhammad Yamin pada 29 Mei, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo pada 31 Mei, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendapat dari Mr. Supomo ini adalah satu-satunya pendapat yang menggunakan kata keadilan. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada 1 Juni, yaitu peri kebangsaan atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, ajaran sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang ditetapkan sebagai Pancasila, yang berbunyi ketuhanan dengan keadilan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli. Adapun yang dibahas dalam sidang tersebut adalah mengenai Undang-Undang Dasar dan pembukuannya. Setelah persidangan BPUPKI selesai, BPUPKI pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 bersamaan dengan dibentuknya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun sehari sebelum dibentuknya PPKI, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima. Lalu pada tanggal 19 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom lagi di kota Jepang, tepatnya di kota Nagasaki.
Setelah penjatuhan bom atom yang dilakukan Amerika kepada Jepang, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang tersebut pun terdengar sampai ke golongan muda, didengarkan melalui radio oleh golongan muda yang bernama Sultan Syahrir. Setelah mendengar kabar tentang kekalahan Jepang tersebut, Sultan Syahrir langsung mengumpulkan anggotanya dan mengadakan rapat. Adapun yang dibahas dalam rapat tersebut adalah golongan muda ingin memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian 3 dari anggota golongan muda yaitu Darwis, Wikana, dan Subarjo pergi menemui golongan tua. Setelah pertemuan golongan muda dengan golongan tua tersebut terjadi perbedaan pendapat. Lalu pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa penculikan atau yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Artinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh Jepang. Penculikan ini dilakukan oleh golongan muda yang bernama Sudancho Singgi pada pukul 3 dini hari. Golongan muda akan dibebaskan dari Rengas Dengklok apabila golongan muda sudah mendapatkan jaminan dari sesama golongan tua yaitu yang bernama Ahmad Subarjo. Ialah yang pergi menemui Wikana di Jakarta dan mengatakan selambat-lambatnya pukul 12 dan secepat-cepatnya pukul 10. Setelah peristiwa tersebut, Ahmad Subarjo pun kemudian dibawa ke Rengas Dengklok untuk menemui golongan muda yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang mengantar Ahmad Subarjo ini adalah Yusuf Kunto. Setelah sampainya golongan tua di Jakarta, tepatnya di rumah Laksana Muda Maeda di Jakarta, di Jalan Iman Bonjol nomor 1, golongan tua pun mulai membentuk atau membuat teks proklamasi. Setelah selesai perancangan teks proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Namun ketika pengetikan tersebut terdapat perubahan pada teks proklamasi yang ditulis tangan langsung. Yang pertama, penulisan proklamasi diubah menjadi huruf besar. Lalu yang kedua hal 2 diubah menjadi hal-hal. Lalu yang ketiga tempo diubah menjadi tempo dengan dihilangkannya huruf H. Lalu yang kelima atas nama wakil bangsa diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai perancangan teks proklamasi, kemudian teks proklamasi yang asli pun dibuang ke tempat sampah dekat meja kerja Sayuti Melik. Kemudian datang Burhanuddin Muhammadiyah yang memungut teks proklamasi yang asli tersebut. Hingga saat ini kita bisa melihat teks proklamasi yang asli. Lalu sampailah pada tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Insinyur Soekarno. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1945 berlangsung persidangan PPKI yang pertama. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melangsungkan persidangan yang kedua. Lalu pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan persidangan yang ketiga. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.